Udah ya, saya El Apriani, NIM G1S1 25015, kelas A, kelompok 4. Pembahasan kali ini difokuskan pada titrasi asam basa dan titrasi pengendapan agentometri dalam farmasi. Titrasi asam basa dalam farmasi digunakan untuk menentukan kadar obat yang bersifat asam atau basa seperti vitamin C, aspirin, atau alkaloid, dengan prinsip netralisasi dan indikator pH, terutama untuk kontrol kualitas dan standarisasi obat. Sedangkan titrasi argentometri berbasis pengendapan ion halida oleh Ag+, metode Moore, Volhard, Pajans, dipakai untuk menilai kadar NaCl kandungan ion halida atau sediaan berbasis AgNO3, guna menjamin keamanan, kestabilan, dan mutu produk farmasi. Sehingga saya mencari rujukan jurnal yang sesuai dengan materi tersebut menggunakan bantuan dari ChatGPT. Jurnal yang direkomendasikan GPT berjudul Argentometric Chlorida Determination by Inductively Coupled Optical Emission Spectroscopy in Various Sample Metric, yang menurut data Scimago Journal Rank atau SJR tahun 2024 memiliki nilai SJR sebesar 0,478 dan berada pada kuartil Q2. Setelah menemukan jurnal yang direkomendasikan, saya mengunduhnya melalui Skyhub dengan menggunakan doi. Karena jurnal yang saya gunakan ditulis dalam bahasa Inggris, sehingga saya menggunakan bantuan penerjemah untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Setelah diterjemahkan, jurnal yang saya ambil berjudul Penentuan Klorida Argentometri dengan Spektroskopi Emisi Plasma Optik yang digabungkan secara induktif dalam berbagai metrik sampel. Dengan bantuan GPT ditemukan pada jurnal Argentometric Chlorida Determination by Inductively Coupled Optical Emission Spectroscopy in Various Sample Metric, di mana berdasarkan hal tersebut, saya tertarik untuk membahas masalah sebagai berikut. Berdasarkan GPT, saya memilih pembahasan mengapa diperlukan metode yang selektif dan sensitif seperti argontometri ICP-OES untuk menjamin mutu obat dan mencegah risiko toksisitas akibat kelebihan atau kontaminasi ion klorida pada produk farmasi. Untuk menjawab permasalahan yang saya bahas, saya menggunakan jurnal lain yang direkomendasikan oleh GPT sebagai rujukan. GPT merekomendasikan jurnal kepada saya, yaitu A New Ultrasound-Assisted Microextraction for Elemental Impurities Determination in Tablet by HEPMS according to USP Chapter 222 and 223, yang berasal dari Talanta. Melalui jurnal tersebut, saya berhasil menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Berdasarkan jurnal tersebut, deteksi kontaminan anorganik secara akurat obat dapat mengandung ion-ion sisa dari bahan baku, reagen atau katalisintesis. Ion klorida berlebih misalnya bisa terbawa dari pelarut atau garam tambahan. Metode klasik kimia basah membutuhkan sampel banyak, lama, dan kurang spesifik, sehingga rawan kontaminasi atau kehilangan unsur. Dengan ICP-OES, analisis bisa dilakukan lebih cepat, presisi, multi-elemen secara simultan, sensitivitas tinggi untuk ion berbahaya. Menurut pedoman International Conference on Harmonization and United States Pharmacope, pengotor anorganik termasuk ion klorida atau logam berat harus dipantau karena bisa menimbulkan efek toksik bila melewati ambang batas. ICP-OES memiliki batas deteksi yang jauh lebih rendah dibanding titrasi biasa, sehingga bisa mengidentifikasi jejak kontaminasi yang berisiko, mencegah risiko toksisitas. Kelebihan ion klorida dapat mengganggu kestabilan formulasi, bereaksi dengan komponen obat atau meningkatkan risiko iritasi dan toksisitas. Dengan pemantauan menggunakan metode selektif, produsen dapat memastikan kadar klorida sesuai farmakop dan aman dikonsumsi pasien, menjamin konsistensi mutu produk farmasi. Regulasi farmasi modern tidak hanya menekankan kemurnian obat, tapi juga profil pengotornya. Karena itu, metode seperti argentometri spesifik untuk C1-min yang dipadukan dengan ICP-OES untuk verifikasi multi-elemen memberikan kombinasi selektivitas dan sensitivitas yang penting untuk pengendalian mutu dan memenuhi standar internasional. Untuk memastikan kebenaran jawaban dari GPT, saya membaca langsung jurnal tersebut. Berdasarkan jurnal persiapan sampel ekstraksi berbantu ultrasonografi cepat untuk penentuan kontaminan multi-elemen dalam bahan farmasi dengan ICP-MS, memastikan keamanan
verifikasi produk farmasi sangatlah penting. Keamanan suatu obat ditentukan oleh profil farmakologis dan toksisologisnya, serta keberadaan pengotor yang dapat menyebabkan efek merugikan bagi kesehatan manusia. Idealnya, kemungkinan ada pengotor yang merupakan dalam produk air harus dihilangkan sejak awal proses, dengan menggunakan ICP-MS. Jadi kesimpulannya, metode argontometri ICPS-OES diperlukan untuk memastikan bahwa kadar ion klorida dalam obat tetap dalam batas aman, mendeteksi kontaminasi sedini mungkin, dan mencegah potensi toksisitas pada pasien, sekaligus memenuhi standar mutu internasional dalam industri farmasi. Terima kasih.